Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip apa saja yang dapat dikembangkan dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural di sekolah dan bagaimana menghadapi tantangan-tantangan yang kemungkinan akan muncul. Adapun prinsip-prinsip yang dapat dikembangkan dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural di sekolah yakni ada 3. Yang pertama yakni pendidikan multikultural didasarkan kepada pedagogik baru, yaitu pedagogik yang berdasarkan kesetaraan manusia atau equity pedagogi. Pedagogik kesetaraan bukan hanya mengakui hak manusia tetapi juga hak kelompok manusia, kelompok suku bangsa, kelompok bangsa untuk hidup berdasarkan kebudayaan sendiri. Ada kesetaraan individu, antar individu, antar budaya, antar bangsa, antar agama, dan sebagainya. Pedagogi kesetaraan berpangkal kepada pandangan mengenai kesetaraan martabat manusia atau dignity of human. Yang kedua, yakni pendidikan multikultural ditujukan pada terwujudnya manusia yang berbudaya. Hanya manusia yang melek budayalah yang dapat membangun kehidupan bangsa yang berbudaya. Manusia yang berbudaya adalah manusia yang membuka diri dari pemikirannya yang terbatas. Manusia yang berbudaya hanya dibentuk di dalam dunia yang terbuka. Manusia berbudaya juga manusia yang bermoral dan beriman yang dapat hidup bersama yang penuh toleransi, yang bukan sekedar demokrasi prosedural tetapi demokrasi substantif. Yang ketiga yakni prinsip globalisasi budaya. Globalisasi kebudayaan ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi, produk multinasional, perluasan budaya populer, budaya handphone, internet, dan e-commerce sudah mengejala secara global. Adapun tantangan-tantangan yang kemungkinan akan muncul pada pengembangan dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural di sekolah, yakni dengan adanya kekerasan antar budaya atau suku, seperti konflik di Aceh, Ambon, dan beberapa daerah lainnya yang pernah mengalami konflik SARA. Konflik tersebut tidak lain karena adanya faktor yang melatar belakangi seperti kuatnya prasangka, etnosentrisme, stereotip, dan diskriminatif antar kelompok. Selain itu, merosotnya rasa kebersamaan dan persatuan saling pengertian, aktivitas politis identitas kelompok atau daerah di dalam era reformasi, dan juga tekanan sosial ekonomi. Ketika banyak terjadi peristiwa yang silih berganti dan beragam bentuk itu, timbul pemikiran yang nampak mewarnai pemikiran di sebagian besar bangsa Indonesia. Ada 3 kelompok pemikiran yang dapat berkembang di Indonesia dalam menyikapi konflik yang sering muncul. Yang pertama yakni pandangan primordialis, yang kedua yakni pandangan kaum instrumentalis. Menurut mereka, suku, agama, dan identitas yang lain dianggap sebagai alat saja yang digunakan individu atau kelompok tertentu untuk mengejar tujuan yang lebih besar, baik dalam bentuk material maupun non-material. Yang ketiga yakni kaum konstruktivis, yang beranggapan bahwa identitas kelompok tidak bersifat kaku, sebagaimana yang dibayangkan kaum primordialis. Entisitas bagi kelompok ini dapat diolah hingga membentuk jaringan relasi pergaulan sosial di antara ketiganya. Kelompok ketiga ini yang lebih berpikir positif tentang kondisi multikultural di Indonesia. Sekolah dan lingkungan harus belajar memberi pengalaman belajar untuk semua anak dari mana dia berasal dan harus menggambarkan budaya masyarakat di mana mereka berada. Pendidikan multikultural harus menjadi tujuan pengembangan warga negara dan warga masyarakat yang lebih demokratis lewat penyediaan pengetahuan yang lebih akurat, komprehensif, dan lewat peningkatan prestasi akademis dan pemikiran kritis yang diterapkan pada masalah sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Nur Naba dengan NIM 1903496, Pendidikan Sosiologi 2019, Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yakni pendidikan multikultural yang diampu oleh dosen pengampu yakni Profesor Dr. Haji Bunyamin MPD MA. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.